Kali ini adalah kasus yang terjadi pada seorang pasien dengan keluhan adanya kista pada ovarium. Pada awal pemeriksaan, pasien tidak memiliki keluhan apapun dengan siklus yang juga berjalan dengan normal. Namun pada saat pasien melakukan kontrol pada sejawat, dicurigai ditemukan adanya kista pada ovarium, di mana sejawat belum bisa memastikan jenis kistanya dari tipe apa dan apakah berhubungan dengan sesuatu yang tidak bagus atau tidak normal. Pemeriksaan pertama kita lakukan dengan mengukur rahim, di mana terlihat bentuk rahim yang normal dengan lapisan endometrium normal. Tidak terlihat adanya kelainan pada bagian rahim. Pemeriksaan kemudian kita alihkan untuk melihat sisi dari ovarium kiri, di mana terlihat struktur ovarium dengan folikel-folikel telur seperti ini, terlihat banyak dan kecil. Pasien sendiri belum ada permasalahan dalam bidang infertilitas, jadi tidak mempermasalahkan untuk rencana kehamilan. Sementara pada sisi kanan, aknexa atau sisi kanan dari rahim, di area di mana di situ terdapat ovarium, terlihat gambaran kista yang cukup besar, sekitar 6 cm, dengan bagian cairan yang cukup kental disertai bagian-bagian yang terlihat bagian padat dan bagian yang kita namakan sebagai papil. Beberapa kondisi kasus seperti ini yang kita duga adalah suatu jenis kista dari tipe teratoma atau yang kita kenakan sebagai kista dermoid. Kista dermoid sendiri berasal dari jaringan embrional yang terbagi menjadi jenis teratoma, matur, dan imatur. Kecurigaan dari jenis ini adalah jenis matur teratoma yang kita namakan sebagai dermoid-cyst. Jadi di dalamnya bisa terlihat seperti gambaran menyerupai rambut, jaringan menyerupai mentega, tulang. Jadi kista tersebut sudah ada sejak awal, jadi bukan tiba-tiba muncul. Hanya memang karena tidak ada gangguan, tidak ada yang dikeluhkan, maka jarang sekali kista ini ketahuan. Di sini kita melihat aliran darah dari kista, tidak terlihat adanya aliran Doppler yang memberikan vaskularisasi pada jaringan kista, sehingga diasumsikan bahwa jenis kista tipe ini adalah jenis kista yang jinak. Pemeriksaan kemudian kita coba untuk melihat bagaimana kontur dan konsistensi dari kista dari pemeriksaan 3 dimensi. Di dalamnya bisa kita lihat jaringan kista dengan jelas. Dengan cairan yang bersifat kental, mungkin menyerupai mentega. Jadi diupayakan kemungkinan untuk mengangkat kista atau mencoba untuk melakukan kistektomi atau mengupas dari kista tersebut.
Jadi ini adalah tipe dari sebuah kista, kemungkinan dari jenis dermoid atau teratoma matur. Jadi penegakan diagnosa akan dilakukan pada saat kista tersebut diambil dari jaringan histopatologi yang mutlak harus dilakukan. Pemeriksaan USG tidak dapat 100% untuk melihat bagaimana kondisi dari kista tersebut, apakah jinak atau ke arah suatu hal yang buruk. Karena itu perlu selalu untuk dipastikan dengan pemeriksaan jaringan. Konsistensi dari kistanya sendiri bersifat cairan menyerupai cairan yang kental, sementara ovarium dari sisi kiri terlihat normal dan sisi kanan kemungkinan berasal dari suatu jenis kista dermoid. Sifatnya jinak dan berasal dari jaringan embrional. Kadang di dalamnya bisa ditemukan struktur menyerupai tulang, rambut, gigi, kadang-kadang juga ada jaringan-jaringan dari yang serupa dengan jaringan embrional manusia. Jadi ini adalah sebuah kista ovarium pada sisi kanan dengan kecurigaan kista dermoid atau teratoma matur. Dan sifatnya jinak.